Semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novati Rizky dari kelas 11 IDKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 18 yaitu DHCP server. Pada bab ini terdapat 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep DHCP, yang kedua konfigurasi DHCP server, dan yang terakhir yaitu fixed address DHCP server. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memberikan IP address secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. Dengan DHCP, perangkat tidak perlu lagi mengatur IP secara manual, karena server DHCP itu akan membagikan IP ke setiap klien yang membutuhkannya. Nah, melalui DHCP server ini, IP address itu diperoleh langsung oleh user tanpa konfigurasi manual. Semua perangkat dalam jaringan akan mendapatkan IP sesuai dengan pengaturan DHCP, sehingga server maupun klien tidak perlu khawatir melakukan pengaturan IP sendiri atau secara manual. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan konfigurasi yang berpotensi menimbulkan konflik atau bisa mengakibatkannya error. Misalnya, dalam jaringan itu ada 2 perangkat, yaitu Debian dan Ubuntu. Misalnya di sini pada Debian server itu IP-nya yaitu 10.10.10.2 dan juga pada Ubuntu server yaitu 10.10.10.2, maka akan terjadi konflik dan menyebabkannya error. Nah, itu adalah kelemahan dari IP statis. Jika DHCP, masalah tersebut itu tidak akan terjadi karena DHCP itu memastikan bahwa satu IP address hanya diberikan pada satu perangkat. Nah, jadi pengaturan jaringan itu menjadi lebih aman, praktis, dan juga teratur. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu konfigurasi DHCP server. Di sini saya sudah masuk ke dalam root router Debian. Kalian bisa ketikkan apt install isc-dhcp server. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Kita ketik Y. Nah, jadi saat penginstalan tuh emang terjadi banyak error seperti tulisan merah-merah seperti ini, dan itu hal yang normal karena kita belum mengkonfigurasi. Nah, untuk mengkonfigurasinya kita bisa ketikkan nano /etc/default /isc-dhcp server. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, saat penginstalan tadi itu terjadi banyak error karena kita belum mengkonfigurasi interface-nya. Jadi di sini saya akan mengkonfigurasi interface yang v4 ya teman-teman. Karena kita mengkonfigurasi Ubuntu client yang berada pada nptel 9, maka kita bisa tulis npos 9. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa Ctrl X, Y lalu enter. Setelah itu, kita bisa ketikkan nano /etc/dhcp/dhcpd.conf. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah ya teman-teman. Kita cari yang ini, Slangly. Lalu kita bisa hapus pagarnya dari subnet sampai ke kurung tutup ya teman-teman. Lalu jika sudah, kita bisa ganti subnetnya menjadi 172.16.1.0 seperti ini ya teman-teman. Dan netmasknya kita juga ganti menjadi 255.255.255.0. Lalu untuk range-nya itu bebas ya teman-teman, tapi saya akan memakai antara 10 sampai 100. Jadi kita bisa ketikkan 172.16.1.10. Yang ini juga kita ganti 172.16.1.100. Seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk name domainnya itu optional ya teman-teman, tapi saya akan menggantinya. Di sini saya ketikkan
nia.com. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu pada option routernya kita ganti menjadi 172.16.1.1. Setelah itu pada broadcast addressnya kita ganti 172.16.1.255. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa Ctrl X, lalu enter. Nah, lalu di sini saya akan merestartnya dengan ketikan systemctl restart isc strip dhcp strip server. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, jika sudah, saya akan masuk ke Ubuntu Client. Pada Ubuntu Client, kalian bisa klik tanda pojok ini, pilih yang Word Connected, Word Setting. Di sini kan klik tanda pengaturan ini, kita pilih yang IPv4. Nah, di sini karena kita menggunakan DHCP, kita ganti menjadi Automatic DHCP. Setelah itu kita bisa apply. Lalu ini dinonaktifkan. Setelah itu kita aktifkan kembali. Setelah itu kan bisa ke terminal. Di sini kan bisa ketikkan IP A. Kan bisa lihat di sini IP-nya yaitu 172.16.1.10. Ini adalah hash awal yang saya ketikkan pada saat konfigurasi tadi. Jadi konfigurasi DHCP yang baru saja saya lakukan itu berhasil ya teman-teman. Selanjutnya poin terakhir kita yaitu fixed address DHCP server. Nah, jadi pada materi kali ini saya akan membuat Ubuntu client-nya itu memiliki IP address yang tetap. Di sini saya sudah masuk ke dalam router terdepian, lalu saya bisa ketikkan nano /etc/dhcpd.conf. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, setelah itu kita bisa cari yang ada tulisannya host Fantasia. Nah, ini ya teman-teman. Di sini kita bisa hapus pagarnya dari host Fantasia sampai ke yang kurung tutup. Lalu pada hardware Ethernet ini kita kopikan MAC address-nya. Nah, untuk melihat MAC address-nya, kita bisa ke Ubuntu Client. Di sini kan bisa ketikkan IP A. Kalian bisa lihat bahwa MAC address-nya adalah ini. Jadi ini adalah MAC address-nya. Setelah itu kita bisa Ctrl C. Nah, di sini saya sudah memasukkan MAC address-nya. Lalu pada fixed address kita bisa masukkan IP address yang akan dipatenkan ke Ubuntu Client. Di sini saya 172.16.1.25. Seperti ini ya teman-teman. Di sini tuh IP-nya terserah selama berada pada range yang sudah kita konfigurasi tadi. Jika sudah, kita bisa Ctrl X. Lalu enter. Setelah itu kita bisa merestartnya dengan ketikan systemctl restart isc strip dhcp strip server. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Setelah itu kita bisa kembali ke Ubuntu Client. Di sini kita bisa klik tanda pojok ini, pilih yang setting. Setelah itu kita bisa disablekan dan enablekan. Setelah itu kita bisa ke terminal. Kita bisa ketikkan IP A. Kalian bisa lihat bahwa konfigurasi fixed address tadi yang sudah saya buat itu sudah ada. Nah, ini IP-nya ya teman-teman, yaitu 172.16.1.25. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.